10 tips cara membaca pikiran dan karakter orang lain. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang 10 tips cara membaca pikiran dan karakter orang lain. Dan, sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Di tengah-tengah kehidupan modern yang semakin terhubung, kita seringkali ingin tahu apa yang ada di pikiran dan karakter orang lain, bukan? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas 10 tips cara membaca pikiran dan karakter orang lain. Jadi, siapkan dirimu untuk belajar hal-hal menarik yang akan membantu kita memahami orang lain dengan lebih baik. Akan ada banyak tips sederhana dan mudah dipahami yang bisa kita terapkan sehari-hari. Mari kita mulai. Tip pertama, mengamati bahasa tubuh. Tip pertama kita adalah dengan mengamati bahasa tubuh. Pikiran dan karakter seseorang sering tercermin melalui gerakan tubuh mereka. Kita bisa memperhatikan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh. Misalnya, jika seseorang menyilangkan lengan di dada, itu mungkin menunjukkan sikap defensif atau ketidaknyamanan. Dengan mengamati bahasa tubuh, kita bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang orang lain rasakan atau pikirkan. Tip kedua, perhatikan ekspresi wajah. Tip kedua kita adalah dengan memerhatikan ekspresi wajah. Wajah manusia adalah jendela ke dalam emosi mereka. Ketika seseorang senang, sedih, marah, atau terkejut, itu akan terlihat pada ekspresi wajah mereka. Misalnya, jika seseorang mengangkat alisnya, itu bisa menunjukkan kejutan atau ketidakpercayaan. Dengan memperhatikan ekspresi wajah, kita bisa mendapatkan gambaran tentang perasaan orang lain. Tip ketiga, dengarkan dengan empati. Tip ketiga kita adalah mendengarkan dengan empati. Kadang-kadang, orang lain hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh. Dengarkan dengan empati, artinya kita berusaha memahami perasaan dan perspektif orang lain tanpa menghakimi. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, dan jangan terburu-buru memberikan tanggapan. Dengan mendengarkan dengan empati, kita bisa memahami lebih dalam apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Tip keempat, perhatikan pilihan kata. Tip keempat kita adalah dengan memerhatikan pilihan kata. Cara seseorang berbicara juga bisa memberikan petunjuk tentang kepribadian dan pikiran mereka. Apakah mereka menggunakan kata-kata positif, negatif, atau netral? Bagaimana cara mereka menggambarkan pengalaman atau orang lain? Perhatikan juga nada suara dan kecepatan bicara. Dengan memperhatikan pilihan kata, kita bisa memperoleh wawasan tentang karakter dan sikap seseorang. Tip kelima, pelajari keutamaan seseorang. Tip kelima kita adalah mempelajari keutamaan seseorang. Keutamaan adalah kualitas positif yang ada dalam diri seseorang. Perhatikan apa yang menjadi perhatian utama atau kekuatan seseorang. Apakah mereka terfokus pada kejujuran, keadilan, keberanian, atau kepedulian? Dengan memahami keutamaan seseorang, kita bisa mengenali nilai-nilai yang mereka anut dan memberikan wawasan tentang kepribadian mereka. Tip ke-6, amati interaksi sosial. Tip ke-6 kita adalah mengamati interaksi sosial. Cara seseorang berinteraksi dengan orang lain bisa memberikan petunjuk tentang karakter dan sikap mereka. Perhatikan apakah mereka ramah, pemurung, dominan, atau kooperatif. Amati juga bagaimana mereka memperlakukan orang lain dan merespons situasi yang berbeda. Dengan memperhatikan interaksi sosial seseorang, maka kita bisa memperoleh gambaran tentang bagaimana seseorang berperilaku dan bersikap. Tip ketujuh, tinjau latar belakang dan pengalaman. Tip ketujuh kita adalah meninjau latar belakang dan pengalaman seseorang. Pengalaman hidup seseorang seringkali membentuk cara mereka memandang dunia dan bertindak. Tinjau apa yang kita ketahui tentang latar belakang seseorang, seperti pendidikan, pekerjaan, atau pengalaman hidup yang penting. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman, maka kita bisa lebih memahami perspektif dan motivasi seseorang. Tip ke-8, kenali pola perilaku. Tip ke-8 kita adalah dengan mengenali pola perilaku. Setiap orang memiliki kecenderungan tertentu dalam bertindak dan bereaksi terhadap situasi. Apakah mereka cenderung introvert atau extrovert? Apakah mereka mengambil inisiatif atau lebih suka mengikuti? Dengan mengenali pola perilaku seseorang, kita bisa memprediksi bagaimana mereka mungkin bertindak di masa depan.
dan bagaimana berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif. Tip ke-9, pelajari bahasa nonverbal. Tip ke-9 kita adalah pelajari bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal meliputi gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan kontak mata. Pelajari arti dari bahasa nonverbal ini untuk memahami lebih dalam apa yang orang lain sampaikan. Misalnya, apakah mereka menunjukkan kecemasan melalui gelisah atau ketidakpastian melalui tatapan yang sering berpindah? Dengan mempelajari bahasa nonverbal, kita bisa membaca perasaan yang mungkin tidak diungkapkan secara verbal. Tip ke-10, jadilah pendengar yang aktif. Tip terakhir kita adalah jadilah pendengar yang aktif. Ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan hanya fokus pada apa yang ingin kita katakan selanjutnya. Berikan perhatian penuh kepada mereka dan berikan umpan balik yang relevan. Tanyakan pertanyaan yang menunjukkan minat kita pada mereka. Dengan menjadi pendengar yang aktif, kita bisa mengungkapkan bahwa kita benar-benar peduli dan memperoleh informasi yang lebih dalam tentang pikiran dan karakter mereka. Kita telah mengeksplorasi tentang 10 tips cara membaca pikiran dan karakter orang lain. Melalui pengamatan, pendengaran, dan pemahaman, kita bisa mengembangkan kepekaan kita terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh orang lain. Ini bukan tentang membaca pikiran secara harfiah, tapi tentang mendapatkan wawasan lebih dalam untuk meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Jadi, mari kita menerapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan melihat bagaimana kita bisa membangun ikatan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, kita semua adalah manusia dengan keunikan masing-masing. Maka jadilah orang yang mendengar, memahami, dan menginspirasi. Nah, demikianlah video kali ini tentang 10 tips cara membaca pikiran dan karakter orang lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan untuk selalu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.